Karena setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat itu mengaku beriman, iman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Maka statusnya beda panggilannya, bukan ya ayuhanas lagi. Kalau sebelum beriman hidup semaunya, nggak mau diatur, cuman numpang makan, numpang minum, numpang kawin, numpang tidur, numpang berak gitu ya, pengincu, mengkentut, sama kambing kan? Itu panggilannya umum, ya ayuhanas. Tapi setelah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa yang saya sembah tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah, zat ilahi rabbi. Persaksian yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu nabi dan utusan Allah yang menyampaikan risalahnya lewat informasi Quran yang kita imani. Saksikan, didoakan. Setelah itu ngapain? Berjuang. Ibadah ritualnya, sholat, zakat, saum, ibadah haji lamun mampu. Ibadah sosial yang paling besar adalah berjamaah menegakkan dakwah Islam. Siapa yang pertama didakwahin? Anak, istri, ku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah kamu beriman, berikrar dua kalimat syahadat, ajak anak, ajak istri yang mau, yang nggak mau jangan dipaksa. Ya. Untuk apa? Untuk menerima Islam dengan seutuhnya, nggak milih-milih, nggak sesuai dengan kemauannya. Masa baca Quran lawan mereka kawin hungkul, baca Quran. Masa baca Quran kalau yang mati baca rame kayak amplopan. Ya kan? Baca Quran kalau mau selamatan, udah selamat lupa. Ya kan? Baca Quran pindahan rumah, udah pindah lupa. Baca Quran lamun sunatan ke sunat poho. Ya gimana? Tujuan Quran turun itu sampai Allah nurunnya nyicil 22 tahun, 22 bulan, 22 minggu, 22 hari itu nyicil tuh. Diawali bulan Ramadan. Tujuannya syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran hudalinasi wa bainati minal huda wal furqan. Allah nurunkan Quran di Ramadan, matak di Ramadan sok aya nuzulul Quran. Punya fungsi dan tujuan Quran diturunkan itu sebagai petunjuk bagi manusia yang sudah mengaku beriman. Mana dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Ini kitab yang Allah turunkan kepadamu, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau masih manusia biasa mah Quran itu buat mainan. Quran itu buat hiburan doang, buat nyari piala doang, buat nyari umroh doang, buat nyari berkat doang. Hidup dan kehidupan rumah tangganya nggak pakai petunjuk, nggak pakai petunjuk ekonomi, makan riba, main riba, ya, nggak pakai petunjuk dalam rumah tangga, suami istri nggak pernah akur, nggak pakai petunjuk bermasyarakat, saling gibah, ngomongin orang, sering menzolimi. Padahal alus maca Quran nama. Nah ini kesalahan besar. Bacanya rajin, dapat pahala per hurufnya, tapi dosanya gede dalam pelanggarannya karena nggak tahu isi Quran. Cek Allah, Quran supaya petunjuk bagi manusia, dan bukan sekedar petunjuk, hudalinas wabainati, agar jelas mana Islam yang mengikuti petunjuk, mana Islam yang sesuai Islam KTP doang, Islam ikut-ikutan tradisi doang, mana jelas bainati minal huda wal furqan. Jelas perbedaan orang Islam yang dapat petunjuk mah beda furqan. Gak mau lagi nyentuh yang haram, gak mau lagi ketemu riba, gak mau lagi menzolimi orang. Maka Islam mengatur sampai ke hartanya. Harta buat keluarga, nafkah namanya, anak istri wajib, sama dengan wajiban ini. Tapi ada yang lebih wajib daripada itu untuk agamanya. Maka dibagi untuk nafkah berapa. Bahkan Abu Bakar mah diambil semua nafkahnya, diambil tuh, bapaknya kan udah buta, udah tua, udah ambil buat perjuangan. Sayyidina Umar separohnya,
Separuh buat keluarga, separuh buat perjuangan. Sekarang tanya kita, berapa buat perjuangan? Ya. Mul, tiap bulan berapa infaknya? Ke jamaah? Biasa. Sebutnya nggak apa-apa kalau ditanya sama Allah nih, kan dialog kita ya. Kalau sholat dialog tertentu waktunya, tempatnya di masjid, waktunya dibatasi. Ini waktu sholat. Tapi baca Quran dialog setiap saat. Malam ini sebenarnya kita sedang dialog sama Allah, karena Quran kan mujizat. Masih berlaku nggak nih? Masih berlaku ya? Berarti konteks pertanyaannya masih laku. Nah, pertanyaan ini sudah dijawab sama teman-teman. Ini buktinya. Nah, kalau ini kan Pak Purwanto masih berarti bulan depan kan? Nah, udah menjawab. Mau nggak Pak Purwanto bisnis dengan Allah? Yang hasil bisnisnya bukan omset gede, bukan rumah mewah, tapi apa? Barusan apa kalimatnya? Yang mengakibatkan kamu terlepas dari azab yang mau nggak tuh? Satu bisnis dengan Allah jual beli, hasilnya surga. Mau nggak Pak? Sudah dijawab mau barusan mau. Jadi ini tulisan menyatakan mau. Maka setelah mau Allah stempel, Allah terima. Bentuk tanda terimanya ada. Nih surat 9 111. Jadi ini ayat ini surat tanda terima buat bapak-bapak yang jual dengan Allah.